Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah offset pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas perintah offset ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, dan cara menggunakan perintah offset. Serta kita bahas juga beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah offset ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa juga share video ini supaya bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah offset. Sesuai dengan namanya, perintah offset ini digunakan untuk offset objek dengan jarak tertentu, sesuai dengan nilai yang kita input. Kemudian cara mengaktifkan perintah offset. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan perintah offset. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, dan bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah offset dari menu bar, caranya kita klik menu modify. Kemudian kita klik perintah offset, maka perintah offset sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah offset dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik ikon perintah offset. Ikonnya seperti gambar ini. Kita bisa menemukan ikon perintah offset ini di panel modify. Ini ikon perintah offset. Kita cukup klik, maka perintah offset sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah offset dari baris perintah, caranya cukup ketik O, kemudian Enter, maka perintah offset sudah aktif. Nah, saat perintah offset aktif, kita bisa lihat beberapa opsi di baris perintah. Nanti kita akan bahas opsi-opsi ini satu persatu. Sekarang kita praktik. Di sini saya punya dua objek, ada circle dan rectangle. Kita akan praktek menggunakan perintah offset untuk mengoffset dua objek ini. Untuk menggunakan perintah offset, kita bisa select objek terlebih dahulu, baru mengaktifkan perintah offset. Atau mengaktifkan perintah offset terlebih dahulu, baru select objek. Jadi urutannya bisa dibolak-balik. Di sini saya contohkan mengaktifkan perintah offset terlebih dahulu. Kita aktifkan perintah offset dari ribbon panel, kita klik. Sekarang perintah offset sudah aktif. Langkah selanjutnya kita ketik nilai offset yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengoffset rectangle ini dengan jarak 3 mili. Kita ketik 3 kemudian enter. Setelah itu kita klik objek yang akan kita offset. Kita klik rectangle ini. Misalnya kita klik di bagian dalam rectangle, maka hasil offsetnya akan berada di dalam rectangle. Sekarang kita klik rectangle aslinya lagi. Misalnya kita klik di luar rectangle, maka hasil offsetnya akan berada di luar, begitu. Setelah itu kita bisa lihat ada dua opsi di baris perintah, ada exit dan undo. Undo ini digunakan untuk membatalkan hasil offset yang terakhir. Kita bisa klik opsi undo untuk membatalkan hasil offset yang terakhir, atau ketik U, kemudian enter. Maka hasil offset yang terakhir akan hilang atau dibatalkan. Kemudian opsi exit digunakan untuk mengakhiri perintah. Kita bisa klik opsi exit dari baris perintah atau ketik E kemudian enter, atau bisa juga tekan tombol escape, maka otomatis perintah akan berakhir. Kita bisa cek jarak offset rectangle ini 3 mili sesuai dengan nilai yang kita input tadi. Selanjutnya kita offset lingkaran ini. Lingkaran dengan diameter 10. Misalnya kita offset lingkaran ini 2 mm keluar, maka hasilnya akan menjadi diameter 14. Kenapa? Karena jika kita offset lingkaran, maka lingkaran ini akan teroffset ke semua sisi. Dari diameter 10 di offset 2 mm, maka akan teroffset ke kanan 2 dan ke kiri 2. Jadi hasilnya diameter 14. Kita bisa buktikan, kita klik perintah offset, kemudian kita ketik nilainya 2. Kita ketik 2 kemudian enter. Kita klik lingkaran ini, kemudian kita klik di luar lingkaran. Sekarang kita cek diameternya 14, begitu. Begitu juga kalau kita offset ke dalam, maka diameternya akan menjadi 10 dikurangi 4, menjadi diameter 6, begitu. Sekarang kita lanjut ke opsi offset yang lain.
Saat kita mengaktifkan perintah offset seperti ini. Nah, di sini ada opsi stroke, iris, dan layer. Yang pertama saya jelaskan opsi stroke. Opsi stroke ini digunakan untuk mengoffset objek tanpa menentukan jaraknya. Kita bisa menggunakan opsi stroke ini dengan cara klik langsung dari baris perintah atau ketik T, kemudian Enter. Setelah itu kita klik objek yang akan kita offset. Misalnya rectangle ini. Nah, jadi otomatis hasil offset akan mengikuti gerakan kursor. Kita bisa klik sembarang. Misalnya seperti ini. Jadi tanpa kita menentukan jarak offsetnya. Kemudian saat menggunakan opsi stroke, di baris perintah ada opsi multiple. Kita aktifkan lagi perintah offset, kemudian kita pilih stroke, kita klik objeknya, misalnya kita klik rectangle ini. Nah, di baris perintah ada opsi multiple. Opsi multiple ini digunakan untuk mengoffset objek berkali-kali. Untuk menggunakan opsi multiple ini, kita bisa klik opsi multiple dari baris perintah atau ketik M, kemudian Enter. Nah, sekarang kita bisa klik hasil offsetnya berkali-kali. Misalnya seperti ini, kita klik di sini, kemudian kita klik lagi dan klik lagi. Maka rectangle akan teroffset berkali-kali begitu. Contoh penggunaan opsi multiple seperti ini. Misalnya, anggaplah ini potongan tembok lah, seperti ini. Nah, ini juga tembok, tetapi garis yang dalam tidak sengaja kita hapus. Kita akan offset garis ini ke titik endpoint di sini, tetapi kita tidak tahu jarak pastinya berapa. Supaya lebih cepat, kita bisa gunakan opsi stroke. Kita aktifkan perintah offset, kemudian kita pilih opsi stroke. Setelah itu kita klik objeknya, kemudian kita klik di endpoint di sini. Maka otomatis garis ini akan teroffset tepat di endpoint di sini tanpa menentukan jaraknya begitu. Kenapa tidak di copy saja? Karena hasilnya pasti beda. Misalnya kita klik objek ini, kemudian kita copy. Kita pilih base point-nya di endpoint dan kita klik second point-nya di endpoint. Maka hasil copy-nya seperti ini. Berbeda dengan hasil offset. Begitu ya. Itu contoh penggunaan opsi stroke. Sekarang saya jelaskan opsi layer. Misalnya kita punya objek seperti ini. Karena layer yang sedang aktif adalah layer 2, warna garisnya cyan. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita aktifkan layer 1. Nah, saat layer 1 aktif, jika kita membuat objek, warna garisnya adalah putih seperti ini. Nah, opsi layer pada perintah offset berfungsi untuk mengatur penempatan hasil offset kita. Apakah akan kita tempatkan di layer yang sedang aktif, atau kita tempatkan di layer yang sama dengan source objeknya. Sekarang kita aktifkan perintah offset. Kemudian kita pilih opsi layer, atau bisa juga kita ketik L kemudian Enter. Setelah kita memilih opsi layer, di baris perintah muncul pertanyaan, Enter layer option for offset object. Di sini ada dua pilihan, current atau source. Jika kita pilih source, maka hasil offset akan ditempatkan di layer yang sama dengan source objeknya. Jika kita pilih current, hasil offset akan ditempatkan di layer yang sedang aktif sekarang. Sekarang kita pilih yang current terlebih dahulu. Kita bisa klik opsi current atau kita ketik C kemudian Enter. Nah, sekarang kita pilih stroke misalnya supaya mudah. Rectangle ini kita offset. Hasil offsetnya putih. Karena kita pilih current. Jadi hasil offset ditempatkan di layer yang sedang aktif sekarang. Tetapi misalnya kita pilih yang source, atau bisa juga kita ketik S kemudian Enter. Kemudian kita pilih stroke supaya lebih mudah ya. Kita offset rectangle ini. Maka hasilnya berwarna cyan sama dengan rectangle yang kita offset. Itu adalah fungsi opsi layer pada perintah offset. Sekarang kita praktek. Misalnya kita akan menggambar objek seperti ini. Nah, kita sudah sampai ke gambar ini. Kita tinggal buat lingkaran di sini. Nah, di sini sudah diketahui ya. Lingkaran paling besar radius 30, kemudian lingkaran yang nomor 2 radius 20 dan lingkaran yang paling kecil di sini radius 17,5.
kita bisa offset lingkaran ini. Kita aktifkan perintah offset, kemudian kita ketik jaraknya. Karena ini nilainya radius, bukan diameter, jadi kita cukup kurangi saja. 30 kurangi 20, berarti jarak offsetnya 10. Kita ketik 10, kemudian enter. Kita klik lingkaran ini, kemudian kita klik di bagian dalam. Setelah itu, kita offset lagi. Dari 20, kurangi 17,5, berarti 2,5. Ketik 2,5, enter. Kita klik lingkaran ini, kemudian kita offset ke dalam. Maka hasilnya pasti sama dengan lingkaran-lingkaran ini. 30, 20, dan 17,5. Kemudian misalnya kita akan buat lubang baut seperti ini. Kita bisa gunakan kombinasi offset. Jadi di sini sudah diketahui jarak lubang baut dari tepi 15 mili. Diameter lubang baut diameter 9 tembus, kemudian counter bornya di sini diameter 15, kedalaman 5. Kita cukup gunakan offset, ketik jaraknya 15, ketik 15, enter. Kita klik seperti ini. Kemudian untuk yang diameter 9, kita ulangi lagi, aktifkan perintah offset. Diameter 9 bagi 2, berarti 4,5. Kita ketik 4,5, enter. Kita klik garis ini ke kiri dan ke kanan. Setelah itu untuk counter bore diameter 15 bagi 2, 7,5. Kita aktifkan lagi perintah offset, kita ketik 7,5. Garis yang tengah ini kita offset ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk yang kedalaman 5, kita aktifkan lagi perintah offset, ketik 5, enter. Kita klik garis ini ke bawah. Kemudian kita trim. Ketik TR, enter 2 kali. Untuk perintah trim sudah saya bahas di video yang kemarin. Kita tinggal potong seperti ini. Maka sudah jadi lubang baut seperti gambar yang kiri ini. Tinggal garis ini kita ubah menjadi garis center. Kita perpanjang misalnya ke atas 5, ke bawah 5. Supaya garisnya menjadi garis center, kita tinggal copy, properties, ketik MA, enter. Klik garis ini, kemudian kita klik garis ini. Maka hasilnya seperti ini, persis dengan gambar yang sebelah kiri. Oke ya, itu contoh fungsi dan cara menggunakan perintah offset. Saya rasa materi tentang perintah offset cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.